Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 2B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Nah, sebelum anak-anak mendengarkan materi dari Bu Guru, marilah kita berdoa. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, setiap kali kita belajar, Bu Guru akan selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Tematik tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Bagian yang pertama, pembelajaran kita dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 terlebih dahulu. Yang akan kita pelajari di pembelajaran subtema 3 ini meliputi PPKN Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan SPDP. Untuk tujuan pembelajaran kita, akan Bu Guru bacakan sedikit. Anak-anak akan belajar membaca dengan intonasi yang tepat, kemudian anak-anak bisa menyebutkan kosakata yang terdapat dalam bacaan, bisa membuat laporan hasil pengamatan dengan melihat gambar yang ada di buku siswa. Kemudian anak-anak bisa belajar dengan mengamati berbagai bentuk bangun ruang sehingga bisa menentukan ruas garis. Kemudian anak-anak bisa mengidentifikasi ciri-ciri karya gambar imajinasi. Menjelaskan bagaimana cara gerak kelenturan dalam kegiatan olahraga. Nanti anak-anak bisa praktik bersama dengan Bu Guru. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, berikutnya anak-anak silahkan bisa menyiapkan buku paketnya. Di pembelajaran subtema 3, pembelajaran yang pertama, di halaman 108 sampai halaman 109. Di sini, Dayu dan teman-temannya mendapat tugas dari sekolah, yaitu membuat gambar imajinatif. Tentunya, anak-anak sudah pernah belajar dengan Bu Ilmi bagaimana kalian menggambar imajinatif, yaitu contoh karya 2 dimensi yang hanya bisa dilihat dari depan. Contoh gambar imajinatif yang berhubungan dengan materi kita, yaitu di sini anak sedang bermain layang-layang. Ada lagi anak kecil sedang bermain perahu di pantai. Apa saja yang harus dipersiapkan ketika kalian menggambar atau melukis? Tentunya 1, pensil, penggaris, kemudian ada krayon, cat air. Jika kalian ingin melukis, kemudian jangan lupa kertas gambarnya. Di pembelajaran berikutnya, silahkan anak-anak di halaman 112 sampai 113 kita akan belajar tentang bangun ruang. Namun sebelumnya tadi anak-anak sudah belajar bagaimana menggambar imajinatif. Nah, di sini Dayu menggambar sebuah kubus. Ya, kalau kalian sebut biasanya kotak Bu Guru. Nah, di sini sebanyak 6 buah dan berwarna-warni. Tentunya kita akan belajar tentang kubus tersebut. Nah, kubus yang tersusun di sini. Nah, kubus tersebut memiliki ruas garis, di mana kubus tersebut Bu Guru sudah memperlihatkan kepada anak-anak. Di situ ada huruf abjad dari ruas garis tersebut, yaitu berada di titik-titik sudutnya. Nah, kita perhatikan kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC,
CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Nah, di sini silahkan nanti anak-anak bisa menggambar kubus seperti yang Bu Guru contohkan. Kemudian nanti anak-anak bisa berlatih di halaman 113. Nah, tentukan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Bu Guru akan contohkan satu di nomor 1, yaitu balok. Bagaimana ruas garis yang sudah dibuat oleh Bu Guru. Perhatikan seperti itu, nanti silakan anak-anak boleh mengerjakan di buku tulis masing-masing. Ini sebagai tugas mandiri untuk anak-anak. Banyak berlatih ya. Nah, pembelajaran berikutnya yaitu masuk ke pembelajaran 2. Di sini ada teks bacaan. Silahkan nanti anak-anak dibaca dengan nyaring, dengan intonasi yang tepat. Tentang tempat yang bersih, aman untuk bermain. Kira-kira bagaimana cara membaca yang tepat dengan intonasi yang tepat? Nah, Bu Guru contohkan. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Ini salah satu contohnya ya anak-anak ketika membaca bagaimana intonasi dan suara yang nyaring. Nanti anak-anak bisa berlatih di rumah. Perhatikan anak-anak, kita amati di halaman 115 ada gambar lapangan di mana di situ lapangannya tampak bagaimana anak-anak? Tampak bersih. Nah, anak-anak bisa membuat sebuah cerita bagaimana isi gambar tersebut. Anak-anak ceritakan. Nah, di bawah sudah ada latihan menulis. Tempat bermain yang bersih itu judulnya. Silakan nanti anak-anak bisa seperti contoh Bu Guru. Tempat bermain yang bersih, bebas dari sampah, kotoran, dan genangan air. Siapa saja yang menggunakan akan nyaman. Tempat bermain yang bersih, tampak rapi dan indah. Nah, ini salah satu contoh dari Bu Guru. Ada 3 kalimat. Minimal anak-anak membuatnya 3 kalimat. Boleh lebih dari itu. Selanjutnya, di halaman 116 sampai halaman 117. Ada permainan mengoper bola. Sebelum kalian melakukan permainan mengoper bola, jangan lupa anak-anak untuk senantiasa melakukan pemanasan. Ya, kalian gerakkan anggota tubuh kalian. Kepala, kalian dorong ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Kemudian tangan, kalian gerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jangan lupa pinggang, tangan di atas pinggang kalian, tangan kalian pegang pinggang kalian, kemudian kalian bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan satu kelompok, terdiri atas 4 atau 5 kelompok di situ. Ya, dalam satu kelompoknya terdiri atas 4 siswa atau 5 siswa, sesuai dengan nanti pembagian dari kelas masing-masing. Nah, di sini bagaimana caranya? Ada cara melakukannya. Anak-anak bisa baca kembali ya untuk kelenturan tubuh. Nah, kalian liukkan badan kalian ke belakang dengan tangannya kalian lurus membawa bola, kemudian kalian oper ke temannya yang ada di belakang. Begitu selanjutnya. Nah, itu untuk pembelajaran kali ini yaitu permainan mengoper bola. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan di pembelajaran berikutnya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, ini ada permainan bola. Apa saja ya kira-kira permainan yang menggunakan bola di mana di situ membutuhkan kerjasama. Berarti satu tim harus kompak sehingga permainan itu akan berjalan dengan baik.
Contoh sepak bola. Ada apa lagi ya kira-kira anak-anak? Ya, bola voli, betul. Kemudian ada kasti, ya di bola kecil ada kasti, bagus. Seperti itu ya anak-anak. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita sedang melakukan permainan tersebut? Nah, sikap persatuan dalam bermain bisa terwujud apabila kalian satu, saling pengertian. Tidak ada yang saling bertengkar atau marah-marah. Tidak ada yang menang sendiri. Nah, merasa paling benar, tidak boleh. Nah, di sini kemudian yang paling penting adalah kerjasama, ya, kekompakan. Seperti itu dalam permainan. Bu Guru ingin bertanya, adakah pengalamanmu bermain bersama teman? Tentunya pernah ya anak-anak ketika kalian bermain bola di rumah, ya, di lingkungan rumah kalian. Contohnya kalian mengikuti klub sepak bola misalnya. Nah, kalian bisa ceritakan kepada Bu Guru dan kepada teman-teman semuanya. Begitu ya anak-anak, ini contohnya Bu Guru sudah menuliskan di sini. Silahkan nanti bisa dibaca kembali. Nah, selanjutnya di pembelajaran berikutnya ada karya 3 dimensi. Kira-kira contohnya apa ya anak-anak karya 3 dimensi? Nah, di sini Dayu dan teman-teman akan membuat tugas dari Bu Guru. Setelah tadi belajar mengoper bola, setelah selesai olahraga, ada tugas dari Bu Guru membuat karya 3 dimensi. Nah, di sini yang harus disiapkan, karena dibuat kelompok, harus kerjasama, menyiapkan bahannya dan alatnya. Nah, kira-kira alat dan bahannya seperti apa? Silakan anak-anak bisa dilihat di halaman 120 sampai 121. Bagaimana caranya? Anak-anak bisa baca di sini. Siapkan tanah liatnya, kemudian siapkan alas berupa kayu tipis misalnya di situ, kemudian air secukupnya. Nah, kalian bisa mengambil gambar rancangan atau model yang akan dijadikan sebagai kreasi kalian. Contoh, kalian punya di rumah ada vas bunga. Nah, silakan kalian bisa bawa untuk contoh kalian membuat dari kreasi tanah liat ini. Nah, itu untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini Dayu sudah selesai dengan teman-temannya membuat karya dari tanah liat. Bentuknya seperti prisma. Bagaimana bentuk prisma? Coba kita lihat di sini. Nah, bentuk prisma seperti ini ya, anak-anak. Nah, bentuk prisma memiliki ruas-ruas garis. Seperti tenda ya kalau kita lihat. Nah, alasnya bisa berbentuk segitiga seperti ini, kemudian samping kanan kirinya berbentuk persegi. Kita juga akan belajar limas. Nah, setelah kita belajar prisma, nanti anak-anak akan belajar limas. Contoh limasnya ada di nomor 2 dan 3 serta 4 di situ untuk latihan anak-anak. Nah, limas itu biasanya di sini sisi yang bagian samping-sampingnya itu berbentuk segitiga. Yang memiliki titik sudut yang berada di atas, kemudian di samping-sampingnya. Nah, anak-anak nanti bisa dibedakan ya bentuk limas dengan bentuk prisma. Nomor 1 itu bentuk prisma, nomor 5 itu juga bentuk prisma karena ada perseginya di situ. Kemudian ada bentuk segi limanya. Nah, untuk bentuk limasnya berarti membentuk segitiga di situ. Nah, ini cara mengerjakannya seperti ini, ruas garis. Ruas garis itu sama dengan rusuk ya anak-anak. Kerangkanya dalam bangun ruang. Kita sudah belajar balok, kubus, kemudian prisma dan limas. Nah, di sini ada mengamati ya, mengamati percakapan antara Dayu dan teman-temannya.
Anak-anak bisa lihat setelah mereka membuat karya bagaimana yang kalian lihat pada gambar itu. Ya, tampak kotor, betul, tempat yang berantakan, becek. Bagaimana caranya agar bisa bersih? Tentunya anak-anak bekerja sama untuk membersihkan. Jadi setelah selesai bermain, setelah selesai melaksanakan tugas jadi bu guru yaitu berkreasi, maka anak-anak harus membersihkan tempatnya sehingga akan tampak rapi kembali dan nyaman untuk belajar. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian melihat rumah kalian kotor, becek, segera untuk membersihkan biar tidak ada sarang nyamuk, tidak ada debu, tidak ada yang terpeleset misalnya kalau ada air kubangan. Nah, sehingga jadi nyaman dan aman. Kesimpulan hari ini, kita sudah belajar tentang ciri lingkungan bersih, antara lain tidak ada sampah atau kotoran, rapi, tidak ada genangan air. Tempat bermain yang bersih dan sehat akan menjadi aman dan nyaman untuk kalian bermain. Membuat karya dua dimensi berupa gambar dan lukisan dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai seperti krayon, pensil, kertas, penggaris, pensil warna, ataupun spidol. Juga bisa menggunakan cat air ketika kalian melukis. Kemudian kita belajar ruas garis pada bangun ruang, seperti balok, tadi prisma, kubus, dan limas. Sikap persatuan yang harus dimiliki dalam bermain di antaranya saling pengertian, tidak menang sendiri, kerjasama, tidak boleh marah-marah saat kalian bermain dengan temannya. Kemudian sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Sebelum kalian olahraga, kalian harus lakukan pemanasan agar badan kalian tidak cedera, tubuh juga jadi lentur dan mudah untuk melakukan kegiatan permainan yang diminta oleh Bapak dan Ibu guru. Seperti itu ya anak-anak ya, dalam permainannya contohnya adalah permainan mengoper bola, di mana dilakukan satu tim atau satu kelompok yang terdiri atas 4 siswa atau 5 siswa. Ada permainan apa lagi selain mengoper bola? Ada permainan kasti, permainan sepak bola, voli. Ini juga dilakukan dengan bekerja sama satu tim. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini di bagian 1, subtema 3, tema 4 sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak senang belajar hari ini dan bisa paham. Nah, di sini tugasnya secara mandiri, anak-anak bisa kerjakan. Kalian bisa screenshot ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Bu Guru cukupkan sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga dimudahkan, tetap semangat. Barakallah anak-anakku semuanya kelas 2B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.